Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa VKO. Video ini akan memandu kalian memahami alur dan prosedur pelaksanaan tugas akhir di Prodi Kepelatihan Olahraga UNESA. Mulai dari pengajuan judul, bimbingan dengan dosen pembimbing, hingga tahap seminar dan ujian tugas akhir serta pengisian simulasi. Yuk simak langkah-langkahnya agar proses tugas akhirmu berjalan lancar dan tepat waktu. Teman-teman mahasiswa pertama bisa membuka web prodi yaitu vko.vko.unesa.ac.id. Setelah dibuka, teman-teman bisa mengarahkan kursornya ke bagian akademik. Nah, di sini ada 3 subbagian. Yang pertama pedoman mahasiswa, kemudian tugas akhir dan simulasi, serta SPK dan yudisium. Pada video kali ini kita akan membahas tugas akhir dan simulasi. Untuk yang pertama kita akan menjelaskan alur dari proposal tugas akhir. Teman-teman bisa langsung mengklik. Nah, setelah masuk ke bagian proposal tugas akhir ini, teman-teman bisa membaca terkait persyaratan administrasi dan persyaratan akademik. Untuk persyaratan akademik, mahasiswa telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 100 SKS. Kemudian indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal 2,25 dan telah lulus mata kuliah statistika dan metodologi penelitian dengan nilai minimal C. Ini dibuktikan dengan printout KHS. Untuk persyaratan administrasi, terdaftar sebagai mahasiswa aktif UNESA, dibuktikan dengan KRS, kemudian memprogramkan mata kuliah tugas akhir. Dalam hal ini berarti memprogramkan mata kuliah seminar tugas akhir. Dan yang ketiga mengisi link pengajuan judul ke prodi. Nah, teman-teman bisa langsung mengklik saja. Nah, setelah muncul formnya, di sini teman-teman bisa mengisi beberapa hal. Yang pertama email, nama lengkap, NIM lengkap, angkatan, rencana judul tugas akhir, kemudian usul pengajuan dosen pembimbing. Nah, ini ada tiga usulan, teman-teman bisa memilih semuanya. Nah, yang berikutnya rencana produk tugas akhir yang akan didaftarkan hak kekayaan intelektual, hak cipta. Nah, ini teman-teman bisa memilih, ada beberapa rekomendasi. Setelah semua diisi, teman-teman bisa mengklik kirim. Nah, setelah diklik kirim ini akan diproses oleh pihak prodi dan kemudian akan diinformasikan siapa dosen pembimbing tugas akhirnya. Nah, agar lebih jelas, teman-teman juga bisa mengklik alur proposal tugas akhir ini. Nah, di sini sudah tertulis semuanya. Yang pertama, mahasiswa memprogramkan mata kuliah proposal tugas akhir. Setelah itu mengisi Google Form usulan tugas akhir. Jika disetujui, mahasiswa mendapatkan dosen pembimbing untuk penyusunan tugas akhirnya. Jika tidak disetujui, teman-teman bisa mengisi dengan mengganti beberapa hal seperti judul, HKI-nya, dan lain sebagainya. Nah, setelah mahasiswa mendapatkan dosen pembimbing, teman-teman mahasiswa bisa langsung melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing dan menyelesaikan proposal tugas akhirnya. Nah, setelah semua clear dan disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa bisa mengajukan ke Core Prodi untuk melaksanakan seminar. Nah, di sini ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Nah, yang pertama yaitu KRS pada semester yang berjalan, kemudian KHS, yang berikutnya kartu partisipasi mengikuti seminar. Nah, teman-teman bisa langsung mengunduh. Nah, ini teman-teman bisa di-download, kemudian bisa dilengkapi terkait hal ini. Kembali lagi, untuk ketentuannya menggunakan kertas buffalo putih. Untuk cetak warna, size-nya letter.
untuk kualitas printnya high atau base, kemudian cetakan dibuat bolak-balik, dan yang terakhir cetak 1 kali sesuai dengan kebutuhan masing-masing mahasiswa. Kemudian persyaratan berikutnya lembar bimbingan dengan minimal 4 kali pertemuan. Nah, ini juga bisa langsung diunduh. Nah, ini diisi nama, NIM, judul tugas akhir, dan dosen pembimbing. Nah, di sini ada tabel, teman-teman bisa mengisi terkait catatan pembimbing ketika melakukan bimbingan tugas akhir. Nah, kemudian draft proposal tugas akhir rangkap 3 yang telah disetujui oleh dosen pembimbing. Yang berikutnya lembar pengajuan seminar tugas akhir, formatnya juga bisa langsung diklik. Nah, ini teman-teman bisa langsung diisi mulai dari usulan tugas akhir, nama teman-teman mahasiswa, kemudian NIM-nya, kemudian judulnya. Nah, di sini juga ditandatangani oleh pembimbing. Untuk yang berikutnya lembar berita acara yang bisa diunduh di simulasi. Nah, untuk penjelasannya akan dijelaskan di lain kesempatan. Nah, setelah mengetahui alur proposal tugas akhir, jika teman-teman sudah menyelesaikan semua, untuk alur pendaftaran seminar, teman-teman bisa juga langsung mengklik form yang ada di sini. Langsung diklik saja. Nah, ini pengumpulan berkas ujian tugas akhir, termasuk ujian seminar. Nah, ini ada CP-nya, yaitu Pak Septa. Jika terkait kendala bisa berkomunikasi dengan beliau. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi mulai dari email, nama lengkap, NIM, angkatan, dosen pembimbing. Nah, ini ditulis dengan gelarnya. Untuk jenis ujiannya, teman-teman bisa memilih ketika seminar maupun ujian akhir. Nah, karena di sini membahas seminar tugas akhir, jadi teman-teman bisa memilih seminar. Nah, kemudian KRS mengupload dengan format PDF maksimal 10 MB, kemudian transkrip nilai sementara atau KHS, kemudian bukti mengikuti seminar proposal, kemudian lembar bimbingan, kemudian lembar berita acara. Yang selanjutnya lembar pengajuan seminar tugas akhir wajib bagi yang mendaftar seminar. Nah, teman-teman bisa mengupload lembar pengajuan seminarnya di bagian ini. Terkait lembar pengajuan tugas akhir, teman-teman tidak perlu mengupload karena ini ketika teman-teman sudah melakukan atau mendaftar ujian akhir. Nah, yang berikutnya draft proposal tugas akhir. Ini teman-teman mengisi yang bagian di wajib bagi yang mendaftar seminar. Nah, untuk yang tugas akhir teman-teman tidak perlu mengisinya. Nah, untuk yang terakhir bukti hasil Turnitin ini teman-teman tidak perlu mengisi karena masih seminar. Ketika teman-teman sudah mau ujian sidang akhir, baru teman-teman mengupload bukti hasil Turnitin. Nah, setelah teman-teman mengisi semua formnya, bisa diklik kirim. Nah, setelah diklik kirim, kemudian akan dicek oleh pihak prodi apakah sesuai dengan ketentuan. Jika sesuai ketentuan, teman-teman bisa langsung mempersiapkan ujian seminar proposal. Jika tidak sesuai, maka akan diinfokan kembali apa yang kurang atau apa yang tidak sesuai dan kemudian diperbaiki. Nah, demikian terkait alur dan prosedur pelaksanaan seminar proposal. Dan berikutnya mungkin di lain kesempatan kita akan membahas terkait alur dan prosedur tugas akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.